Mbak, suaraku jelas nggak ya? Halo? Putri, ini saya coba share PPT-nya ya, Bu ya? Ya. Suara saya jelas nggak, Bu, ini? Jelas, Mbak. Udah muncul, Bu? Sudah kelihatan. Bisa, Mbak. Oh iya. Sebelumnya, teman-teman
Hari ini, kalau tidak salah hari ini Mbak Vindita dan Bu Tria ya. J, Pak. Monggo silahkan dimulai saja karena nanti waktu kita Yes. dan karena nanti saya jam 3 ada acara. J, Pak. Mbak Nidita. Jadi teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dan saya Trianingsih dan Vindita Novia akan menyampaikan hasil review jurnal dan juga rancangan artikel yang nanti akan kita buat. Kami kebetulan mendapatkan tema tentang sikap ilmiah atau scientific attitude. Nah, untuk review jurnal akan disampaikan oleh Mbak Vindita. Monggo Mbak Vindita. Iya, untuk yang pertama kita menyampaikan beberapa referensi tentang sikap ilmiah. Untuk referensi tentang sikap ilmiah ini sebenarnya sudah banyak seperti yang ditulis oleh Amin Tarti tahun 2018 ini dengan judul The Identification of Scientific Attitude on Biology Education Department in Plant Biology. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui sikap ilmiah peserta didik yang mengambil mata kuliah keanekaragaman 1, dan juga untuk mengetahui perbedaan sikap ilmiah ditinjau dari gender. Metode yang digunakan oleh Amin Tarti ini menggunakan metode survei dengan instrumen penelitian kuesioner dan juga lembar observasi. Hasil dari penelitian ini yang pertama menunjukkan sikap ilmiah peserta didik yang mengambil mata kuliah keanekaragaman 1 digolongkan pada kategori sedang atau pada persentase 60-75% dan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap ilmiah ditinjau dari gender. Peserta didik perempuan memiliki nilai atau memiliki sikap ilmiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Ada juga penelitian lain yang ditulis oleh Kim 2020 dengan judul The Power of Garden-Based Curriculum to Promote Scientific and Nature-Friendly Attitude in Children Through a Cotton Project. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu mengetahui pengaruh garden-based curriculum terhadap sikap ilmiah peserta didik dan juga untuk mengetahui pengaruh garden-based curriculum terhadap sikap peduli lingkungan peserta didik. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode eksperimen. Instrumennya ada observasi sikap ilmiah dan juga wawancara. Hasil dari penelitian Kim ini menunjukkan bahwa garden-based curriculum meningkatkan sikap ilmiah peserta didik dan juga sikap peduli lingkungan. Dalam penelitian Kim ini, Kim meneliti 9 aspek dari sikap ilmiah itu. Jadi 9-9-nya diteliti. Namun ada beberapa penelitian juga yang hanya meneliti satu aspek dari sikap ilmiah, seperti khususnya pada keterlibatan siswa. Seperti artikel yang ditulis oleh Adam, Mabel, Sumintono, dan Oh tahun 2020 dengan judul Blended Learning Engagement in Higher Education, a Differential Item Functioning Analysis of Student Background. Tujuan penelitian yang ditulis oleh Adam ini, yang pertama mengetahui level keterlibatan siswa dalam pembelajaran blended learning, dan juga mengetahui ada atau tidaknya faktor demografi seperti umur, gender, bidang keilmuan, suku, dan tipe institusi terhadap keterlibatan siswa. Metode yang digunakan yaitu menggunakan cross-sectional quantitative survey dengan instrumen kuesioner. Hasil dari penelitian Adam ini menunjukkan bahwa level keterlibatan siswa dalam pembelajaran blended learning secara umum berada pada kategori tinggi, namun pada bidang keilmuan sains masih berada pada kategori sedang. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor demografi terhadap keterlibatan siswa. Penelitian lain tentang keterlibatan siswa ditulis oleh Mubayet tahun 2020 dengan judul Student Engagement Level in a Learning Environment dengan menggunakan clustering K-means.
Tujuan penelitian ini mengetahui level keterlibatan siswa menggunakan K-means clustering. Metode penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan instrumen berupa matriks keterlibatan siswa yang berjumlah 12 item dengan 2 kategori, yaitu interaction related dan effort related. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa level keterlibatan siswa yang diukur menggunakan K-mean clustering berada pada kategori rendah. Selanjutnya, hasil analisa dari beberapa artikel tersebut akan disampaikan oleh Ibu Trianingsih. Oke, dari beberapa artikel tadi kita bisa memperoleh beberapa bahasan. Yang pertama tentang definisi sikap ilmiah, kemudian yang kedua aspek sikap ilmiah, yang ketiga pengukuran sikap ilmiah, dan yang keempat solusi masalah rendahnya sikap ilmiah. Next. Oke. Untuk definisi sikap ilmiah dari Kim 2020, disebutkan sikap ilmiah adalah cara berpikir logis, masuk akal, dan gabungan dari beberapa karakter khusus yang tercermin dari perilaku dan tindakan seseorang. Sedangkan menurut Raisa tahun 2020, sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki oleh ilmuwan atau akademisi dalam menggali dan mengembangkan pengetahuan baru atau saat menghadapi masalah ilmiah. Secara umum, sikap ilmiah adalah karakter khusus yang tercermin dari perilaku dan tindakan seseorang untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Aspek sikap ilmiah. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vindita. Ada 9 aspek yang bisa kita gunakan sebagai yang termasuk dalam sikap ilmiah. Yang pertama adalah rasa ingin tahu dengan indikatornya sering mengajukan pertanyaan, B menunjukkan ketertarikan pada hal-hal baru, C jika ada masalah mencoba untuk mencari akar masalahnya. Kemudian aspek yang kedua, keterlibatan dan keaktifan. Untuk indikatornya, A. Terlibat aktif dalam kegiatan kelas, B. Terlibat aktif dalam pemecahan masalah, C. Terlibat aktif dalam menjawab pertanyaan. Kemudian aspek yang ketiga adalah kejujuran. Dengan indikatornya, A. Mengekspresikan dugaan sementara dan hasil observasi secara bebas, B. Menunjukkan kendala yang dialami dengan jujur, C. Menunjukkan hasil percobaan dengan jujur. Aspek yang keempat, objektivitas. Dengan indikatornya, A. Mendeskripsikan apa yang sedang diamati, B. Menarik kesimpulan berdasarkan percobaan, C. Mempertimbangkan kemungkinan solusi dari masalah. Kemudian yang kelima, open-mindedness. Dengan indikatornya, menerima kritik terhadap ide atau gagasannya sendiri, B. Tidak berkecil hati karena kegagalan, C. Mempertimbangkan pendapat orang lain. Kemudian yang keenam, yaitu aspek kritis. Dengan indikatornya, A. Dapat menilai ide atau gagasan orang lain, B. Menarik kesimpulan dengan hati-hati, C. Dapat menemukan alternatif ide. Kemudian aspek yang ketujuh, pengambilan keputusan. Dengan indikatornya, A. Mempertimbangkan banyak sumber sebelum menarik kesimpulan, B. Tidak cepat mengambil keputusan, dan C. Jika bukti masih kurang, maka menguji kembali hipotesisnya. Kemudian aspek yang ke-8 yaitu kooperatif. Dengan indikatornya A. Bekerja sama selama eksperimen, B. Dapat menggabungkan ide-ide dari kelompok anggota kelompok, C. Berpartisipasi dalam kebersihan setelah percobaan. Dan yang terakhir yang ke-9 aspek ketekunan. Dengan indikatornya jika percobaan gagal maka mencoba berulang kali, B. Jika masalah tidak terpecahkan maka mencoba berulang kali, C. Jika satu masalah terpecahkan mencoba memecahkan masalah selanjutnya. Ini dari sumber KIP tahun 2020. Kemudian untuk berikutnya pengukuran sikap ilmiah. Yang pertama bisa dilakukan dengan performance assessment, yaitu instrumen yang digunakan bisa dengan menggunakan lembar observasi sesuai dengan aspek dan indikator sikap ilmiah. Ini seperti yang terdapat pada penelitian Kim dan juga pada EKWT. Kemudian yang kedua dengan kuesioner. Instrumen yang digunakan yaitu lembar kuesioner sesuai dengan aspek dan indikator sikap ilmiah. Kemudian yang ketiga dengan interview. Itu data pendukung dalam pengukuran sikap ilmiah dapat diperoleh melalui open-ended interview. Instrumen yang digunakan yaitu lembar panduan interview sesuai dengan aspek dan indikator sikap ilmiah. Nah, berikutnya adalah ini solusi masalah yang bisa ditawarkan untuk mengetahui sikap ilmiah dari siswa dengan menggunakan model guided inquiry laboratory, di mana sintaknya itu
ada observation, manipulation, kemudian generalization, verification, dan application. Untuk observation, siswa mengidentifikasi masalah yang muncul dari fenomena, merumuskan masalah, dan merumuskan hipotesis. Dari sintak ini bisa kita ketahui sikap ilmiah dari siswa, yaitu rasa ingin tahu. Kemudian manipulation, siswa merancang dan melaksanakan percobaan dengan sikap ilmiahnya, rasa ingin tahu, dan open mindedness. Kemudian yang ketiga, generalization, siswa mengumpulkan data hasil percobaan dan menyusun kesimpulan. Nah, di sini ada sikap ilmiah objektivitas, kejujuran, dan kritis. Dan verification, siswa mengkomunikasikan hasil pengamatan kepada kelompok lain. Sikap ilmiahnya objektivitas, open mindedness, dan kritis. Kemudian application, siswa menyelesaikan soal-soal penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sikap ilmiah ketekunan, kemudian pengambilan keputusan. Itu apa yang bisa kita ambil dari jurnal yang sudah kami review tadi. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan rancangan. Mohon maaf, ini masih ada satu slide. Saya lewat. Nilai strategis dari sikap ilmiah. Ini ya, dari Amin Tarti disebutkan bahwa sikap ilmiah dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan ilmiah, kemudian meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan 4C skills, critical thinking, creative thinking, communication, dan collaboration. Kemudian yang terakhir adalah membentuk individu yang rasional, objektif, dan dapat berpikir logis. Berikutnya adalah rancangan penulisan artikel yang akan kami buat dengan judul keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vindita. Silakan, Mbak. Nah, dari analisis beberapa artikel yang sudah kami lakukan, saya dan Bu Trianingsih tertarik untuk menulis rancangan artikel dengan judul keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi. Latar belakang penulisan artikel ini yaitu adanya surat edaran Mendikbud tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan pada bidang pendidikan pada masa darurat COVID-19 di Indonesia, salah satunya dengan belajar di rumah. Nah, surat edaran ini atau kebijakan yang diterapkan ini mendorong penerapan e-learning pada semua jenjang pendidikan termasuk jenjang SMA. Namun menurut Mobayet 2020, penerapan e-learning ini mempunyai dua kendala atau dua masalah utama, yaitu terkait dengan pengalaman belajar yang dimiliki oleh siswa dan juga keterlibatan siswa. Padahal, dan juga Mobayet menyampaikan bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran sains dengan penerapan e-learning ini menunjukkan kategori rendah. Padahal keterlibatan siswa itu mempunyai banyak nilai strategis dalam pembelajaran, seperti yang disampaikan oleh Baranova 2019 dan juga Will Harris 2020 yang menyebutkan bahwa keterlibatan siswa ini berpengaruh penting dalam keberhasilan proses belajar dan aktivitas akademik. Bisa juga meningkatkan hasil belajar atau nilai siswa, menciptakan proses pembelajaran yang aktif karena di keterlibatan siswa itu mampu menciptakan partisipasi, interaksi, dan juga melibatkan siswa pada aktivitas ilmiah. Selain itu, dalam jangka panjang, keterlibatan siswa juga mampu menanamkan karakter siswa untuk menjadi autonomous learner. Oleh karena itu, menurut kami, penelitian tentang identifikasi level keterlibatan siswa penting untuk dilakukan, khususnya pada mata pelajaran biologi. Teman-teman bisa melihat pada slide tujuan penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis yang kami rancang. Untuk tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama untuk mengetahui level keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi dan juga mengetahui ada atau tidaknya perbedaan keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi yang dipengaruhi oleh faktor demografi seperti gender, kelas, dan institusi. Rumusan masalahnya ada dua.
Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah level keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi, dan juga rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat perbedaan keterlibatan siswa pada pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi berdasarkan faktor demografi, gender, kelas, dan institusi. Hipotesisnya, untuk research question yang pertama, keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi berada pada level rendah. Hipotesis ini kami turunkan dari hasil penelitian yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu pada penelitian Mobayat 2020 yang mengatakan bahwa pembelajaran e-learning, khususnya pada bidang keilmuan sains, menunjukkan keterlibatan siswa yang rendah. Kemudian research question yang kedua, terdapat perbedaan keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi berdasarkan faktor demografi, gender, kelas, dan institusi. Rumusan masalah ini kami turunkan dari hasil penelitian ADAM tahun 2020. Selanjutnya, rencananya instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian HART 2011. Kuesioner ini terdiri dari 30 item yang tersusun dari 3 aspek, yaitu aspek cognitive engagement, yang terdiri dari 12 item, emotional engagement, 9 item, dan behavioral engagement, 9 item. Kuesioner ini menggunakan skala Likert, skala 1 sampai 5, dengan 1 sangat tidak setuju, 2 menunjukkan tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji menggunakan RAS model. Subjek penelitian, teknik penentuan sampel pada penelitian ini digunakan dengan convenient sampling technique. Subjek penelitian terdiri dari siswa pada satu SMA negeri dan SMA swasta yang terlibat dalam pembelajaran e-learning yang terpilih untuk mengisi kuesioner. Dalam pemilihan subjek penelitian dilakukan menggunakan dan memperhatikan research ethic. Hal ini termasuk pada masalah teknik nanti disampaikan pada cover letter kuesionernya bahwa siswa itu diberikan pilihan untuk ikut berpartisipasi atau bisa juga menolak atau tidak mengisi kuesioner. Kemudian dijelaskan juga bahwa kerahasiaan identitas dari responden itu dijamin atau dijaga kerahasiaannya, sehingga siswa yang telah mengisi kuesioner nanti dianggap setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian. Untuk analisis data, research question yang pertama, bagaimanakah level keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran di biologi itu diperoleh menggunakan analisis RAS model menggunakan nilai logitnya. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat perbedaan keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi berdasarkan faktor demografi, gender, kelas, dan domisili. Data ini akan dianalisis menggunakan RAS model dan juga menggunakan Minitab atau analisis ANOVA. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional dari keterlibatan siswa. Menurut Trawler, student engagement atau keterlibatan siswa adalah keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran di dalam kelas secara sikap, emosi, dan kognisi untuk meningkatkan hasil belajar dan perkembangan siswa. Aspeknya menurut ADAM 2020 itu ada 3, yaitu cognitive engagement, emotional engagement, dan juga behavioral engagement. Cognitive engagement menurut Baranova merupakan kemauan dan usaha untuk memahami materi yang kompleks dan menguasai keterampilan yang sulit. Hal ini ditunjukkan dengan indikator kemauan untuk berusaha memahami materi, mendalami materi, dan juga penggunaan strategi belajar oleh siswa. Yang selanjutnya, emotional engagement merupakan perasaan siswa yang berfokus pada reaksi positif dan negatif terhadap pembelajaran. Hal ini bisa dilihat atau bisa diukur dari indikator minat, enjoyment atau rasa senang, dan juga rasa ingin tahu. Aspek yang ketiga, behavioral engagement, yaitu partisipasi, ketekunan, dan keterlibatan dalam kegiatan akademik. Aspek ini bisa diukur dengan menggunakan indikator sikap positif, interaksi, dan juga partisipasi. Berikut ini ada item-item kuesioner
student engagement yang diadaptasi dari penelitian HART 2011. Untuk aspek yang pertama atau cognitive engagement ada 12 item. Item yang pertama itu ada ketika saya belajar biologi di kelas online, saya mencoba memahami lebih dalam materi yang disampaikan dengan cara menghubungkannya dengan hal-hal yang sudah saya ketahui. Kemudian item yang kedua, ketika saya belajar biologi di kelas online, saya mencari tahu manfaat informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Item yang ketiga, ketika mempelajari materi baru di kelas biologi online, saya mencoba memahami dengan kata-kata saya sendiri. Item yang keempat, ketika saya belajar biologi di kelas online, saya mencoba menghubungkan apa yang saya pelajari dengan pengalaman saya sendiri. Item yang kelima, saya membuat contoh sendiri untuk membantu saya memahami konsep penting yang dipelajari dari kelas biologi online. Item yang keenam, ketika mempelajari materi biologi di kelas online, saya mencoba untuk melihat keterkaitan dengan hal-hal yang sudah saya ketahui. Kemudian item yang ketujuh, ketika mempelajari materi di kelas biologi online, saya sering mencoba untuk menghubungkannya dengan apa yang sudah saya pelajari pada mata pelajaran lain tentang hal yang serupa. Item yang ke-8, saya mencoba melihat persamaan dan perbedaan antara materi biologi di kelas online yang saya pelajari dengan hal-hal yang sudah saya ketahui. Item yang ke-9, saya mencoba memahami keterkaitan materi-materi yang saya pelajari di kelas biologi online sehingga berhubungan satu sama lain. Item yang ke-10, saya mencoba menghubungkan apa yang sudah saya ketahui dengan materi yang sedang saya pelajari di kelas online. Item yang ke-11, ketika saya belajar biologi, saya lebih fokus ke bagian-bagian yang saya rasa perlu dipelajari daripada membaca materi secara seluruh materi. Item yang terakhir yaitu ketika saya belajar, saya mencoba menggabungkan informasi yang saya dapatkan dari kelas biologi online dengan informasi yang saya dapatkan dari mata pelajaran lain. Untuk aspek yang kedua, terdapat 9 item. Dengan item yang pertama, saya sangat tertarik untuk belajar biologi pada kelas online. Item yang kedua, menurut saya apa yang saya pelajari di kelas biologi online itu menarik. Item yang ketiga, saya menyukai apa yang saya pelajari di kelas biologi online. Item yang keempat, saya senang mempelajari hal-hal baru di kelas biologi online. Item yang kelima, menurut saya belajar biologi di kelas online itu membosankan. Item yang keenam, saya suka belajar biologi di kelas online. Kemudian item yang ke-7, saya bangga mengikuti kelas biologi online. Kemudian item yang ke-8, saya menantikan kelas biologi online. Dan item yang terakhir yaitu saya senang berada di kelas biologi online. Aspek yang ketiga terdiri dari 9 item juga. Dengan item yang pertama, saya berusaha keras supaya memiliki prestasi yang bagus di kelas biologi online. Item yang kedua, di kelas biologi online saya bekerja sekeras yang saya bisa. Item yang ketiga, saat saya di kelas biologi online, saya berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Item yang keempat, saya memperhatikan pembelajaran biologi di kelas online. Item yang kelima, ketika saya di kelas biologi online, saya sering berpura-pura seakan-akan saya sedang belajar. Item yang keenam, saya tidak terlalu berusaha keras untuk mendapatkan prestasi di mata pelajaran biologi. Item yang ketujuh, saat di kelas biologi online, saya sering menabung. Item yang ke-8, jika saya kesulitan memahami suatu masalah pada kelas biologi online, saya mengulanginya lagi sampai saya paham. Dan item yang terakhir, yaitu saat saya menemui kesulitan dalam mengerjakan PR biologi, saya terus berusaha menemukan jawabannya. Aspek-aspek kuesioner ini diadaptasi dari penelitian HART 2011. Nah, dari rancangan penelitian ini nantinya diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang keterlibatan siswa selama penerapan e-learning, khususnya pada mata pelajaran biologi, dan juga mungkin bisa dijadikan evaluasi untuk proses pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman dan Pak Bowo ada masukan untuk rancangan penelitian kami? Atau mungkin ada terima kasih. yang perlu Terima kasih Mbak Vindita dan Putria. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan kepada kelompok yang presentasi hari ini, Mbak Vindita dan Putria. Silakan. Saya, Pak.
Monggo Bu Puji. Oke, terima kasih. Sebelumnya bagus banget buat kelompok kuning dengan Mbak Vindita. Ini sudah sampai ke rancangan penulisan artikel untuk melihat keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning pada mata pelajaran biologi. Ini nanti kalau dari rancangan penelitian nanti berarti nanti pengamatannya karena saat ini itu masih pembelajaran dengan daring. Berarti pengambilan datanya itu nanti apakah menggunakan atau penggunaan kuesionernya nanti bisa menggunakan secara online yaitu menggunakan Google Form atau bagaimana? Dan yang kedua sekaligus nanti informasi dari Pak Bowo juga karena kemarin kami juga diskusi di grup untuk kelanjutan tugas ini sampai diarahkan ke tesis. Untuk judul artikel yang dirancang oleh kelompok 2 ini nanti kalau diteruskan sampai ke penelitian kemudian dijadikan sebagai studi pendahuluan untuk tesis, berarti kan bisa atau tidak. Ya, gitu Pak. Terima kasih. Ya, silakan monggo. Barangkali ada yang lain lagi sebelum dijawab oleh kelompok 2. Selain dari Ibu Puji, barangkali ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman yang lain? Atau sambil menanti silahkan kelompok 2 untuk menjawab. Nanti untuk teknik pengambilan data yaitu dengan menggunakan kuesioner kita akan mencoba dengan menggunakan Google Form Bu Puji. Jadi itu. Terus yang pertanyaan saya kedua berarti kelompok ini ada rencana gitu kan Bu? Ada rencana untuk nanti dilanjutkan? Insya Allah kalau memang ini, jadi kesepakatan saya dengan Mbak Vindita, kalau mudah-mudahan kalau ini bisa diangkat untuk nanti sebagai studi pendahuluan untuk tesis ya akan kita jalankan gitu ya. Dan nanti untuk masukan dari Pak Bowo mungkin dari rancangan kami. Oke, terima kasih Bu Neng. Izin menambahkan untuk tadi pertanyaannya dari Bu Puji tadi untuk kelanjutan tesisnya mungkin ada alternatif judul dengan kalau ini kan data yang diperoleh itu berupa data awal tentang level keterlibatan siswa. Mungkin nanti kalau keterlibatan siswanya itu diketahui bahwa masih pada kategori rendah mungkin bisa diterapkan solusi-solusi yang dipilih misalnya dengan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, atau menggunakan model-model lain yang meningkatkan keterlibatan siswa ini. Seperti itu, Bu. Nggih, paham Mbak. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwa apa yang mau dilakukan oleh kelompok 2 ini bagus sekali. Jadi berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang status salah satu sikap ilmiah di dalam pembelajaran biologi, khususnya menyikapi pembelajaran daring atau pembelajaran e-learning yang saat ini ada. Namun tadi kalau hanya menggunakan 2 sekolah, sepertinya kok menurut saya masih perlu ditambah itu ya. Ya, setidaknya jangan hanya 2 lah. Apalagi tadi di situ akan dianalisis berdasarkan gender. Salah satunya adalah status sekolah, ada negeri, swasta, kalau tidak salah tadi ya. Iya, Pak. Ya, ini institusi itu maksudnya, institusi itu kan maksudnya negeri swasta ya. Iya. Sehingga kalau hanya mewakili 2 institusi itu hanya menggunakan 2 sekolah, sepertinya kok menurut saya perlu ditambah. Ya, bukan berarti tidak boleh ya. Akan lebih baik kalau datanya semakin banyak itu semakin bagus. Hanya memang pertimbangannya butuh waktu, butuh ekstra tenaga, ekstra pikiran gitu ya. Apalagi tadi analisisnya juga dilakukan dengan hati-hati. Kemudian berikutnya bahwa tadi kalau tidak salah di kelompok ini disampaikan juga tentang teknik analisisnya. Teknik analisisnya tadi kalau tidak salah coba dibuka. Nah itu. Ya ini. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan level keterlibatan siswa dalam pembelajaran e-learning. Di situ menggunakan analisis RAS.
Kemudian yang kedua juga perbedaan keterlibatan yang juga dianalisis dengan ras. Kemudian peran Minitab-nya di mana di situ? Mungkin bisa dijelaskan yang pertama misalnya ada pertanyaan atau rumusan masalah yang pertama itu dengan ras. Bagaimana ras bisa menjawab pertanyaan ini atau menguji menemukan jawaban dari pertanyaan permasalahan ini. Silakan. Izin menjawab Pak, kalau yang research question yang pertama itu menentukan level keterlibatan siswa dalam pembelajaran biologi itu dengan ras, nanti skala dari skala Likert-nya itu kan masih berupa skala ordinal seperti yang jenengan sampaikan kemarin, nanti dimasukkan ke ras, tujuannya untuk mengubah data menjadi skala interval. Kemudian untuk menentukan level ini, nanti di ras hasilnya berupa nilai logit dengan nilai tengah atau nilai rata-ratanya itu berada pada logit 0. Dan jika nanti level keterlibatan siswanya tinggi, itu berada pada nilai logit positif, seperti mungkin +1 atau +2 seperti itu. Kalau misalnya level keterlibatan siswanya rendah, nanti dari ras itu ditunjukkan dengan nilai logit yang minus. Seperti itu. Untuk yang rumusan masalah yang kedua, untuk mengetahui pengaruh faktor demografinya itu, kalau ras dari analisis DIF, kemudian kalau dari Minitab itu dari analisis ANOVA. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Bowo. Oke, terima kasih. Jadi gini Mbak Vindita dan Bu Tria ya. Memang bagus analisis ras ini ya. Artinya kita mampu menjembatani hasil pengukuran yang selama ini kita klaim betul-betul sebagai hasil pengukuran, padahal itu belum tentu sebagai hasil pengukuran karena syarat-syarat tertentu itu harus dipenuhi sebagai sebuah hasil pengukuran, misalnya skalanya tetap, kemudian punya nilai start pengukuran atau nilai 0 dan seterusnya. Nah, di dalam analisis ras, tadi kalau kita mengukur keterlibatan siswa di dalam pembelajaran biologi, kemudian di situ diperoleh nilai logit, ya memang itu akan memberikan gambaran setiap siswa. Tetapi apakah kemudian Mbak Vindita dan Bu Tria akan menggeneralisasi rata-rata dari nilai logit itu sebagai status secara keseluruhan dari keterlibatan siswa dalam pembelajaran biologi secara daring? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, saya kira ini cukup dilakukan dengan menggunakan salah satu saja, ya, menggunakan ras saja atau menggunakan Minitab. Jadi kalau menggunakan ras tadi sudah disebutkan oleh Mbak Vindita, itu menggunakan analisis DIF. Jadi dengan analisis DIF itu nanti kita bisa tahu apakah memang di situ ada perbedaan. Misalnya berdasarkan gender antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian level kelasnya mungkin kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 misalnya. Kemudian berdasarkan domisili, mungkin ada yang di desa, ada di kota. Tadi yang institusinya belum jadi ya? Nggak jadi ya? Oh iya Pak, ini belum ditambahkan. Kalau ini ya, masih ragu-ragu kan ada. Ya, kemudian juga perlu dilihat kalau dengan menggunakan ras itu kita dengan mudah bisa mendeteksi analisis DIF-nya atau perbedaan berdasarkan faktor demografi lebih dari satu faktor, misalnya gender dan domisili, gender dan kelas, atau kelas dan domisili, dan seterusnya. Nah, di situ kita akan ada gambaran tentang variabel yang sedang diukur, apakah di situ ada perbedaan. Misalnya antara laki-laki dengan perempuan, ternyata misalnya yang laki-laki itu kalah tekun atau keterlibatannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang perempuan misalnya. Nah, itu dengan mudah bisa diketahui dengan analisis DIF. Nanti akan diperlihatkan grafiknya. Ya.
akan tampak dari grafik bahwa di situ memang ada perbedaan antara kecenderungan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran biologi secara daring atau e-learning. Nah, bisa juga gabungan antara misalnya gender dengan domisili, atau misalnya domisilinya dulu yang di desa dengan yang di kota misalnya. Bahwa ternyata yang di desa itu lebih tekun, lebih serius, lebih sungguh-sungguh misalnya dalam keterlibatannya dalam pembelajaran biologi. Bisa juga gabungan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana mengukur ini. Ini kan setelah dapat angka, setelah masuk di dapur analisis yang berupa angka-angka itu. Yang jadi masalah adalah bagaimana mendapatkan angka itu. Karena kalau kita mengukur dengan pengakuan dari responden, sekalipun tadi di situ sudah menggunakan cover letter untuk membingkai bahwa ini kita menggunakan etika di dalam penelitian atau menerapkan kaidah-kaidah akademik gitu ya. Tetapi kalau sekedar mengungkap dari pengakuan mereka itu belum tentu apa yang disampaikan itu seperti kondisi apa adanya. Seringkali kan kita mengisi angket atau kuesioner itu seolah-olah kita itu digiring atau merasa ada beban, kita harus memilih yang baik, bukan menceritakan apa adanya. Ini masih menjadi permasalahan terutama di tempat kita di Indonesia gitu ya. Jadi kalau diminta untuk mengisi kuesioner atau mengisi kuis atau mengisi angket, itu seringkali kita bayangannya itu yang baik itulah yang kita pilih gitu ya, bukan menceritakan apa adanya. Saya sendiri juga belum menemukan cara bagaimana untuk bisa mendapatkan gambaran yang sesungguhnya dengan menggunakan kuesioner atau menggunakan angket atau menggunakan inventory itu menggali data seperti apa adanya. Sehingga data yang kita peroleh itu memang bercerita tentang kondisi real seperti yang ada di setiap masing-masing subjek dalam penelitian. Bukan diinterpretasikan oleh si subjek penelitian bahwa yang baik itulah yang mesti harus saya perlihatkan. Ini memang jadi masalah gitu ya. Saya kira itu ulasan saya. Kemudian untuk apakah nanti akan ditindaklanjuti dalam penelitian tesis, silakan saja. Ini sebagai salah satu studi pendahuluan. Tentu nanti penelitian tesisnya bukan hanya sekedar profiling seperti ini. Ini kan seolah-olah hanya sekedar profiling. Tentu teman-teman bisa memilih dan memilah misalnya dengan memberikan perlakuan tertentu, lantas kemudian kita mengukur sikap ilmiahnya. Ya, jangan hanya menggunakan satu aspek, tapi gunakan beberapa aspek, kalau perlu ke 9 aspek. Lantas dampak dari pembelajaran yang diberlakukan atau model yang dipilih di dalam pembelajaran atau mungkin menggunakan apa gitu ya, perlakuan tertentu ya sesuai dengan apa yang memungkinkan untuk dilakukan di pembelajaran daring. Kemudian kita ukur dampaknya pada pada sikap ilmiah yang mana yang nanti akan diukur. Ya, silakan saja. Ya, tapi kalau hanya sekedar profiling ini ya sama dengan penelitian di S1 mungkin. Tapi untuk yang di tesis saya kira akan mengambil sesuatu yang lebih dalam lagi, sesuatu yang lebih serius lagi, sehingga kita bisa menemukan temuan-temuan atau fakta-fakta baru atau novelty di dalam konteks body of knowledge khususnya tentang sikap ilmiah atau scientific attitude. Saya kira itu. Silakan bagi teman-teman yang lain yang akan menyampaikan pertanyaan untuk kelompok 2, silakan. Gini Pak, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa memang untuk penyusunan artikel ini sebagai penelitian pendahuluan yang kemudian nanti akan kita follow up, yaitu ya tadi kita akan melihat problem di pembelajaran sehari-hari, itu salah satunya keterlibatan siswa, maka nanti kita akan berikan satu perlakuan dengan menggunakan model atau apa. Nah, itu apakah nanti akan berefek pada keterlibatan siswa atau tidak, itu yang akan kita teliti selanjutnya. Silakan saja Bu Tria, tapi saran saya sebaiknya tidak hanya sekedar keterlibatan siswa, tapi juga sikap-sikap ilmiah yang lain itu mungkin akan lebih memperkaya wawasan gitu ya.
Pak. Tadi juga kita dapatkan referensi dari Amin Tarti, itu ada beberapa sikap ilmiah yang bisa bareng dilaksanakan. Oke. Silakan teman-teman yang lain, jangan hanya Bu Puji tok. Tiap hari yang tanya Bu Puji, yang lainnya kemana ini? Ya, silakan Bu Mbak Nur. Iya. Terima kasih Pak Bowo. Izin bertanya pada Bu Tria dan Mbak Vindita. Ini jujur saya pokoknya presentasinya bagus, kemudian sudah memberikan rancangan gitu, jadi membuka mungkin wawasan kita juga. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan instrumennya. Tadi kan dijelaskan kalau pakai 3 aspek diadaptasi dari HAT atau apa tadi? Ya, nah itu berarti nanti langsung memakai instrumennya itu, atau mungkin ada di modifikasi atau seperti apa, terus perlu di try out-kan dulu, apa langsung bisa disebar ke sampel yang ingin dipakai gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya, Mbak Nur. Mencoba menjawab. Mungkin rencana kita, karena ini kan dari HAT ini pakai bahasa Inggris, kalau dari referensi aslinya itu kita translate ke bahasa Indonesia karena partisipan penelitian kita bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu pasti punya pengaruh juga. Nah, menurut saya tetap perlu untuk di-trialkan. Itu menggunakan nantinya diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan RAS ini juga. Kalau yang di validitasnya nanti ada aspek seperti Z standar, kemudian aspek-aspek yang lain. Kalau dari reliabilitasnya nanti bisa dilihat dari alpha Cronbach, kemudian item person, dan spiration. Kalau menurut saya tetap harus di-try out-kan, Mbak. Seperti itu. Iya, terima kasih. Nah, itu kan sebenarnya juga saya mikir kalau misal mungkin dalam penelitian di luar gitu ya, itu kan berbahasa Inggris. Nah, nanti kira-kira berpengaruh nggak kalau misal kita, kan ada beberapa bahasa yang mungkin kita susah untuk mentranslate-nya ke bahasa Indonesia gitu kan ya. Jadi, ya itu mungkin bisa nanti di-try out-kan ke yang beda gitu ya, bukan yang sampel yang akan kita ambil respondennya, seperti itu. Terus ini misal ini Mbak, kalau misal ada item yang nggak valid atau nggak ada beberapa item yang nggak valid gitu, terus nanti gimana? Apa diganti atau seperti apa? Mungkin nanti kalau ada item yang dari hasil tryout-nya itu nggak valid, mungkin langsung dihilangkan seperti itu, Mbak. Karena nanti akan mempengaruhi hasil datanya. Begitu, Mbak Nur. Mungkin ada feedback. Terima kasih, Mbak Vinita. Iya, sama-sama Mbak. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, dulu kan soalnya pernah gitu kan, mungkin ada satu item yang nggak valid gitu kan, nanti mesti akan mempengaruhi hasilnya, karena itu lebih baik berarti dihilangkan saja gitu ya. Ya, Mbak. Mungkin nanti dari Pak Bowo ada kasih. tambahan. Okay. Ya, jadi berkaitan dengan instrumen, nanti teman-teman juga dalam penelitian yang lain pun juga perlu diperhatikan. Yang penting itu adalah indikatornya dalam penelitian, di dalam instrumen itu sudah terwakili atau belum. Jadi kalau misalnya ada indikator yang di situ hanya terwakili oleh satu butir instrumen atau satu item instrumen, sementara kita mau buang, itu kan jelas tidak mungkin. Maka perlu diperhatikan, kalau itu berasal dari indikator atau indikator ya, berasal dari indikator dari yang kita kembangkan menjadi butir instrumen, itu sudah terwakili, tidak masalah. Tapi kalau belum, hanya satu-satunya itu,
Nah ini mesti harus diperbaiki. Jadi saya sepakat kalau sekalipun ini Hart sudah menguji coba instrumen ini, tentu sudah melalui serangkaian tahapan sehingga dia berani mempublish bahwa ini sebagai sebuah instrumen yang bisa digunakan untuk mengungkap keterlibatan siswa di dalam pembelajaran siswa secara online. Tetap kita perlu di mata kuliah metodologi penelitian ya seharusnya. Itu kemarin ada yang kita sebut dengan validitas internal dan validitas eksternal sebetulnya. Nah, termasuk di dalamnya yang mempengaruhi itu adalah terjadinya bias budaya. Ya, bias budaya. Nah, salah satunya disebabkan oleh adanya bahasa. Maka sebaiknya nanti di dalam menerjemahkan instrumen yang tadinya berasal dari bahasa Inggris, itu sebaiknya tetap menggunakan jasa penerjemah yang sudah lebih memahami bahasa Inggris untuk ditranslate dalam bahasa Indonesia. Kalau kita kan seringnya menggunakan Google Translate misalnya, atau translate-nya kata per kata, word for word, itu kan kadang-kadang tidak tepat gitu ya. Antara penuturan dalam bahasa Inggris yang asli, kemudian kita tuturkan dalam bahasa Indonesia, itu seringkali kan menimbulkan gap gitu ya. Maka sebaiknya memang menggunakan jasa untuk menerjemahkan ini yang lebih ahli, ya, bukan hanya sekedar kita menggunakan Google Translate misalnya. Oke, sebelum dilanjut, saya mumpung masih ingat tadi tentang model pembelajaran inquiry kalau tidak salah yang disebutkan di kelompok ini. Mohon bisa ditayangkan slide-nya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan di sini penjelasannya yang bermasalah menurut saya. Jadi di situ menggunakan guided inquiry. Nah, observation mungkin tidak masalah. Siswa mengidentifikasi masalah yang muncul dari fenomena, kemudian merumuskan masalah dan hipotesis. Oke, mungkin itu tidak masalah. Kemudian manipulation, siswa merancang melaksanakan percobaan tidak masalah. Generalisasi atau generalization, siswa mengumpulkan data, hasil percobaan dan menyusun kesimpulan. Oke, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ini, verification. Siswa mengkomunikasikan hasil pengamatan kepada kelompok lain. Nah, ini kelihatan bahwa ini berasal dari referensi yang berbahasa Indonesia. Nah, nanti kita bisa cek sekali lagi untuk model pembelajaran inquiry, untuk tahap verification itu apa sebetulnya yang dilakukan. Kalau sekedar mengkomunikasikan hasil pengamatan kepada kelompok lain, saya kira ini bukan verifikasi. Ya. Kemudian yang berikutnya yang application, menyelesaikan soal penerapan di kehidupan sehari-hari, mungkin tepatnya bukan soal ya, tapi permasalahan ya, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan real dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti tolong dicek ya untuk yang verification. Verification itu ya. Ini karena ini memang banyak sekali di tulisan-tulisan berbahasa Indonesia untuk tahapan pembelajaran inquiry, yang verification ini seringkali saya melihat bermasalah ya dalam menerjemahkan. Bahkan generalization itu juga seringkali bermasalah. Tapi yang paling banyak memang di verification. Ini mumpung ingat. Baik, saya kira itu tambahan saya untuk kaitannya dengan model yang digunakan. Kemudian gini, guided inquiry, kemudian ada inquiry itu sendiri atau free inquiry. Saya kira nanti perlu difikirkan kalau teman-teman mau menggunakan model pembelajaran inquiry ini. Karena sebetulnya kan inquiry itu kan bertingkat ya, atau berlevel, mulai dari level 0, level 1, level 2, ya, atau sering kita sebut sebagai guided inquiry dan seterusnya itu. Yang membedakan adalah dari mana masalah itu datang dan bagaimana merancang penelitiannya atau percobaannya atau penyelidikannya. Ya, ide itu dari mana datangnya. Itu yang menentukan inquiry-nya itu berada di level yang mana. Saya kira itu. Silahkan ada permasalahan lain dari teman-teman yang mau disampaikan. Silahkan.
Oke, yang selama ini belum pernah tanya siapa di kuliah ini? Silakan. Yang selama ini belum pernah bertanya. Dicari yang belum pernah bertanya ini. Silakan teman-teman. Kalau tidak, coba kita lihat kembali dari artikel yang tadi disampaikan oleh kelompok ini. Bisa ditayangkan artikelnya, Mbak? Jangan dikirimkan slide-nya dulu, Mbak Trian sama Mbak Vindita. Dikirimkan di WA saja. Oke. Tadi ringkasannya aja ditayangkan, enggak apa-apa. Sambil menanti itu artikelnya. Ya, tadi ringkasan artikel yang diangkat di presentasi ini, silakan. Ya, ini ya. Ini di JPI ya. Artikelnya Sepertinya, di mana? Ini artikel di mana? Ya. Jadi ini judulnya The Identification of Scientific Attitudes on Biology Education Department in Plant Botany 1. Nah, kalau dilihat dari tujuan penelitiannya ini, mengetahui sikap ilmiah peserta didik yang mengambil mata kuliah keanekaragaman 1, kemudian mengetahui perbedaan sikap ilmiah ditinjau dari gender. Ini ada 9 ya, 9 sikap ilmiah ya. 9 sikap ilmiah, dan ketemunya seperti apa? Sikap ilmiah yang ditemukan di ini yang diteliti hanya 5, Pak, ini, Pak. Jadi, 5 ya. Coba ditampilkan hasilnya. Mbak. Ini kan kalau yang ditayangkan di tabel ini kan hanya disebutkan kategori rendah tadi ya. Tapi masing-masing rincian dari sikap ilmiah ada enggak di situ? Ada, Pak. Bentar. Oh, ini Atlantis ya, bukan JPI. Ini kalau dari gambaran datanya di bawah, ya, Mbak. Coba ditayangkan di tabel, Mbak. Ke bawah mungkin di tabel. Nah, ini. Oke, itu hasilnya seperti itu, Pak. Ya. Ya, jadi di situ ada 5 aspek ya, curiosity, rasa ingin tahu, kemudian respect to the data or fact, discovery, critical thinking, dan perseverance. Nah, gini teman-teman, ini kan baru 5 yang diungkap, padahal sikap ilmiah itu kan ada banyak. Ya, nanti bisa menggunakan referensi yang lain, kira-kira sikap ilmiah itu apa saja. Nah, tadi di salah satu referensi yang sempat dikemukakan oleh kelompok ini kan ada 9. Ya, tidak menutup kemungkinan ada sikap-sikap ilmiah yang lain menurut referensi yang lain. Nah, di dalam mengungkap sikap ilmiah ini yang penting adalah kembali lagi kepada instrumennya. Nah, saya menyarankan bagi teman-teman yang akan meneliti tentang sikap ilmiah, kalau bisa menggunakan instrumen yang sudah terstandar atau setidaknya yang sudah pernah dipakai oleh orang lain dalam penelitian, sekalipun nanti kita melakukan adaptasi dan menguji lagi keandalan instrumen itu. Ya, keandalan dari instrumen yang kita gunakan. Nah, ini kan ada banyak ini ya. Ini masih di artikel yang sama. Bukan, Pak. Kalau yang ini referensinya dari KIM 2020 itu, aspeknya ada 9. Ya.
Iya, yang ini. Ya, oke. Itu yang dari Kim ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini kan ada curiosity sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru 6 yang ditampilkan. Nah, intinya adalah nanti mohon hati-hati di dalam menggunakan instrumen yang akan digunakan untuk mengukur ini. Kalau memang terpaksa mengembangkan sendiri, maka sebagaimana di mata kuliah metodologi penelitian kemarin, sebaiknya kita melakukan tahapan-tahapan yang sangat hati-hati sehingga diperoleh instrumen yang andal betul, ya, instrumen yang andal, ya, validitasnya terjaga, reliabilitasnya oke, gitu ya, baik itu konten, kemudian kriterian maupun construct validity-nya. Nah, dari sekian banyak aspek ini, mana yang kira-kira berpotensi untuk pada masa pembelajaran di era daring ini, mana yang potensi untuk bisa kita garap misalnya. Kalau kita mau memberikan perlakuan dengan model-model pembelajaran tentu atau menggunakan jenis perlakuan yang lain, tentu kan ini bisa jadi ada sebagian yang tidak menutup kemungkinan sulit untuk kita garap dengan pembelajaran secara daring misalnya. Nah, atau mungkin semuanya juga bisa, nanti mohon itu dikaji bagi teman-teman yang mau melakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Kemudian berikutnya lagi yang perlu dicermati adalah ketika kita mau memberikan perlakuan, misalnya menggunakan model, hampir sama seperti yang ditayangkan oleh Bu Tria tadi, yang dengan menggunakan guided inquiry laboratory tadi, potensi dari setiap fase atau tahapan dari model itu di dalam sintaks itu mana sikap ilmiah yang berpotensi untuk dikembangkan. Ya, artinya dari setiap tahapan model pembelajaran yang dilaksanakan dengan benar, di situ akan berpotensi untuk menimbulkan atau memberdayakan sikap ilmiah, ya, memberdayakan sikap ilmiah. Nah, tentu tidak semua sikap ilmiah diberdayakan di setiap tahapan, ya. Tahapan tertentu cocok dengan sikap ilmiah tertentu di dalam mengembangkan. Kemudian yang paling penting lagi adalah sikap ilmiah yang paling mendasar. Apa itu sikap ilmiah yang paling mendasar? Apa teman-teman kira-kira? Sikap ilmiah yang paling mendasar itu apa? Mungkin rasa ingin tahu, Pak. Atau Iya. Oke, ya. Terima kasih. Jadi sikap ilmiah yang paling mendasar itu adalah rasa ingin tahu, curiosity. Nah, sikap ilmiah yang paling mendasar itu umumnya berhubungan langsung dengan keterampilan ilmiah atau keterampilan proses sains yang paling mendasar juga. Ya, umumnya. Jadi sikap ilmiah yang paling mendasar umumnya berkaitan erat dengan keterampilan proses sains atau keterampilan ilmiah yang paling mendasar. Apa itu? mengamati fenomena. Mengamati. Iya, mengamati. Observasi. Iya, betul. Mengamati, observation. Ya, jadi di dalam pembelajaran itu, kalau kita menggunakan kurikulum 2013 itu ya, saya seringkali menyampaikan di banyak forum, di banyak kesempatan, yang berhasil di dalam pembelajaran di K13 itu adalah bukan yang menyebabkan anak atau mengantarkan anak dari tidak tahu menjadi tahu. Bukan itu yang berhasil di pembelajaran K13. Tetapi yang mampu mengantarkan anak dari kondisi tidak tahu menjadi ingin tahu. Itu yang berhasil di K13. Maka dulu konsep yang paling awal di K13 itu kan kita menggunakan 5M. Ya, masih ingat ya Bu Puji ya? K13 yang paling awal dulu kan kita menggunakan konsep 5M, yaitu mengamati. Jadi mengamati itu adalah keterampilan ilmiah yang paling mendasar. Itu M, ya, M yang pertama, mengamati. Kemudian setelah mengamati apa? Menanya. Ya, M yang kedua adalah menanya. Ya. Kemudian M yang ketiga adalah
mengumpulkan informasi atau melakukan percobaan atau mengumpulkan data dan seterusnya. Ya. Kemudian M yang keempat itu adalah menganalisis ya. apa? Ya, menganalisis itu termasuk bagian dari M yang keempat. Tapi apa namanya? Kerangka besarnya adalah mengasosiasi. Jadi intinya adalah berpikir ya dari hasil melakukan penyelidikan dan seterusnya itu di situ dilakukan proses-proses dalam rangka untuk mengasosiasi. Mengasosiasi itu artinya berpikir. Kemudian yang kelima adalah mengomunikasikan. Itu M yang kelima. Nah, ini ada kaitannya dengan sikap ilmiah yang dikembangkan. Jadi ketika K13 itu pada konsep yang paling awal itu digulirkan, harapannya kita mengubah mindset guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Maka di situ dipilih sekolah-sekolah yang awal kali digunakan untuk menerapkan kurikulum yang baru itu, kurikulum K13 waktu itu. Yang penting adalah perubahan mindset. Jadi yang pertama adalah mengamati. Nah, 5M kegiatan yang dilakukan oleh yang disebut sebagai 5M itu bukan kegiatan milik guru, tetapi itu adalah aktivitas milik siswa. Jadi kegiatan inti di Permen nomor 41 tahun 2013 ya. 41 tahun 2013 itu ya di standar proses itu adalah milik siswa, bukan milik guru. Maka kalau siswa itu melakukan kegiatan M yang pertama, mengamati, maka apa yang dilakukan oleh guru? Nah, ini akan mudah sekali mengevaluasi keberhasilan pembelajaran guru di K13 dulu di konsep yang paling awal itu. Kalau guru itu tidak menghadirkan fakta, fenomena, dan sebagainya, dan sejenisnya, maka sudah pasti K13-nya tidak melakukan pengamatan. Nah, yang diamati itu apa? Ya fakta, fenomena. Ya, kalau disebutkan di sini adalah natural fenomena. Di situ adalah apa yang sebelum masuk di kelas ya, menyiapkan apa yang nanti bisa diamati oleh siswa. Karena kegiatan yang pertama kali dilakukan siswa ketika memulai pelajaran di kegiatan inti itu adalah mengamati. Kalau untuk mati berarti kan gagal. Nah, kemudian yang berikutnya, dari mengamati itu harapannya timbul sikap ilmiah yang paling mendasar. Apa itu? Tadi sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu rasa ingin tahu, curiosity. Nah, wujud dari rasa ingin tahu itu apa? Menanya. Maka dilakukanlah kegiatan M yang kedua, yaitu menanya. Siapa yang menanya? Di situ seringkali ada sebagian guru yang salah tafsir, ada sebagian orang Pak Bowo. Suaranya hilang. Oh, lagi. Suaranya hilang. Halo. Yang sekarang di-share juga ya Mbak Vindita ya? Ya, itu yang ya, mohon maaf, itu Mbak. Tiba-tiba kok ini ya. Oh iya, Pak Bowo, boleh ya. saya menjelaskan? Mohon maaf ini tadi terputus. Ya, silakan. Jadi ini yang menjadi apa ya istilahnya problem dari guru-guru guys selama ini guys. Jadi untuk yang pertama untuk mengamati itu memang kita sebenarnya guru harus menyuguhkan satu data ya. Kalau di dalam biologi mungkin data, kalau memungkinkan itu data primer, kalau enggak mungkin data sekunder bisa dengan video atau apa. Tapi yang jelas kalau mengamati kan kebanyakan guru banyak yang dengan membaca literatur kayak gitu, saya sering menjumpai banyak seperti itu Pak. Sebenarnya itu
boleh enggak itu mengamati literatur kayak gitu Pak, membaca literatur kayak gitu. Kayak sering melihat sintak dari guru-guru seperti itu. Kemudian yang kedua tentang menanya ini jadi benar-benar menjadi masalah yang hampir semua guru untuk membangkitkan anak itu mau bertanya itu memang susah, dan itu mungkin memang harus pinter-pinternya guru memberikan stimulus pada sintak yang pada tahap yang pertama mengamati ini nggih Pak nggih. Jadi susah sekali membuat anak itu mau untuk bertanya dari dia mengamati suatu fenomena, entah itu dari objek yang berupa data primer ataupun mungkin dari video-video yang kita tayangkan. Itu pripun Pak? Setuju, saya juga gitu. Sama Bu Is. Ya, setujunya bagaimana Mbak Is? Setuju. Masalahnya sama Setuju. Pak mungkin. Iya, masalahnya anak itu sudah diberikan suatu pengamatan itu nggak ada yang nanya gitu loh Pak. Pengennya kan akhirnya kan kita yang nanya gitu, gurunya nanya, maunya kan mereka yang punya curiosity, kemudian tertarik, kemudian itu apa Bu, minimal gitulah. Nah itu enggak gitu loh. Nah kalau misalnya kita memberikan pancingan-pancingan daftar lembar seperti lembar pertanyaan, daftar pertanyaan dari apa yang mereka amati dari video mungkin misalnya Pak, itu termasuk kan sudah mengurangi minat mereka untuk bertanya Pak. Jadi kembali lagi yang bertanya gurunya lagi. Ya, hampir sama Pak. Kebanyakan siswa memang seperti itu. Agak susah sih. Ya, semoga Bu. Kasusnya hampir sama di sebagian besar sekolah-sekolah Pak yang dialami oleh sebagian guru biologi ya. Mungkin juga guru mempelai juga sama sih. Ini juga satu tantangan buat kita semua. Artinya minat bertanya, kalau kita kaitkan dengan dulu awal kita bahas tentang metakognisi, anak kadang nggak bertanya itu kan karena nggak tahu apa yang ditanyakan. Nah ini menarik buat kita kaji lebih mendalam Pak. Memang agak sulit menumbuhkan rasa keinginan untuk bertanya itu sulit. Kalau menjawab pertanyaan dari guru relatif masih bagus responnya kalau siswa saya sendiri. Tapi kalau muncul pertanyaan dari mereka sendiri itu paling ya satu kelas hanya 1-2 siswa. Oke, nonton. Terima kasih. Ya, jadi memang menarik ini. Jadi begini, kenapa kita bertanya itu kan karena kita rasa ingin tahunya muncul gitu ya. Jadi orang bertanya itu kan karena ingin tahu. Jadi kalau sesuatu sudah tidak ingin tahu ya maka tidak akan pernah bertanya. Sekalipun di hadapannya itu ada fakta, ada fenomena yang mereka saksikan, yang mereka lihat, kalau tidak ingin tahu lebih lanjut ya tidak akan bertanya. Maka tadi saya menyampaikan bahwa keberhasilan di K13 itu bukan yang menyebabkan anak dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi dari kondisi tidak tahu menjadi ingin tahu atau mau tahu, ya, atau curiosity tadi. Nah, maka guru bisa tadi istilahnya Bu Tria tadi menggunakan pancingan ya. Nah, pancingan yang di sini maksudnya bisa saja dengan menanyakan dalam rangka supaya siswa itu menyadari apa fakta dan fenomena yang sedang dia lihat, yang dia saksikan. Jadi contoh yang seringkali saya pakai, misalnya saya menunjukkan sebatang pensil atau sebatang spidol atau sebatang ballpoint dan seterusnya. Di situ saya mencoba misalnya, coba tanyakan, nanti mewajibkan di peserta kegiatan misalnya, silakan bertanya dengan menggunakan pertanyaan yang berbeda. Saya gilir satu persatu. Harapannya apa? Memunculkan kreativitas di dalam bertanya. Artinya rasa ingin tahu yang lain yang mesti harus diungkapkan. Jangan sampai sama dengan yang sudah pernah diungkapkan oleh penanya sebelumnya. Misalnya menunjukkan sebatang pensil gitu ya. Ada yang bertanya, Pak, itu warnanya apa? Ya, misalnya. Kemudian digeser ke peserta berikutnya atau siswa berikutnya. Yang berikutnya tanya, beratnya berapa? Berikutnya tanya, panjangnya berapa? Dan seterusnya. Nah, harapannya apa? Semua itu bertanya dalam rangka untuk mengungkap lebih lanjut dari fakta atau fenomena yang sedang dilihat itu. Nah, tugas guru ketika ini tidak muncul pertanyaan ini,
maka bisa menggunakan pancingan tadi dalam rangka untuk menyadarkan fakta atau fenomena yang sedang dilihat. Misalnya gini, ketika kita melihat ada kalau di pembelajaran biologi misalnya kita ingin membandingkan contoh yang mudah. Ada tumbuhan dikotil dan ada tumbuhan monokotil misalnya. Siswa diminta bertanya. Coba anak-anak silakan sekarang lihat, saksikan, amati apa yang ada di depan kita ini. Ya, di situ guru sudah menunjukkan ada tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil. Coba silakan kalian bertanya tentang apa yang Anda lihat ini. Nah, kalau misalnya siswa diam saja gitu ya. Nah, diam saja itu kan bisa jadi karena mereka tidak menyadari bahwa yang ada di depannya itu adalah sebuah fakta, fenomena yang menarik, yang memunculkan rasa ingin tahu lebih lanjut. Nah, apa yang perlu dimunculkan? Misalnya pancing dengan apakah kedua tanaman ini sama atau berbeda, gitu ya. Nah, di situ kemudian guru bisa memancing lebih lanjut. Nah, kalau itu siswa kemudian menjawab berbeda. Nah, sekarang perbedaan apa yang ingin kalian ketahui? Ungkapkan itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, misalnya, Pak, apakah itu struktur daunnya sama? Misalnya, apakah itu jumlah bunganya sama? Misalnya, dan seterusnya. Nah, di situ yang seringkali kita lakukan adalah kita membatasi pertanyaan. Nah, ini yang tidak boleh. Mestinya pertanyaan biarkan bebas saja. Siswa menanyakan apa saja asal berkaitan dengan fakta atau fenomena yang ada di depan kita, yang kita suguhkan tadi. Hanya saja nanti dalam proses pembelajaran tidak semua pertanyaan yang muncul dari siswa itu akan ditindaklanjuti dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, hanya pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sesuai dengan indikator yang sudah kita rumuskan. Maka tugas guru itu kan yang pertama sebelum pembelajaran dimulai, dalam persiapan pembelajaran itu kan membreakdown kompetensi dasar menjadi IPK atau menjadi indikator pencapaian kompetensi ya, atau indikator IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Itu yang perlu ditegaskan. Jadi tidak semua pertanyaan yang muncul itu ditindaklanjuti dalam pembelajaran. Ya, hanya yang sesuai dengan IPK. Nah, kalau ternyata ada pertanyaan yang kita harapkan itu belum muncul yang sesuai dengan IPK, ya tadi pancing dengan menyuguhkan mereka bahwa ini adalah sesuatu yang akan menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pembelajaran. Ya, mendekati itu berputar-putar seputar yang mendekati IPK yang nanti diharapkan muncul dari siswa. Maka saya lanjutkan dari fenomena yang tadi sudah disuguhkan, kemudian siswa mengamati, kemudian menanya. Nah, setelah menanya diharapkan melakukan M yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mungkin melakukan percobaan atau melakukan eksperimen. Itu tentu akan tergantung dari pertanyaan yang memang sudah disepakati akan ditindaklanjuti dalam pembelajaran. Dalam hal ini yang sesuai dengan IPK. Nah, tentu di dalam menindaklanjutinya berbeda-beda. Kalau ada siswa yang menanyakan, Pak, apakah itu daun di antara dua tumbuhan tadi sama atau berbeda? Kemudian ada yang menanyakan apakah itu batangnya juga berbeda misalnya. Nah, yang satu kan tentu akan mengamati bagian daunnya, kelompok yang lain akan mengamati batangnya dan seterusnya. Atau kalau misalnya kita menggunakan fenomena yang lain, yang satu menanyakan beratnya, yang satu menanyakan panjangnya, maka cara untuk melakukan M yang ketiga itu kan berbeda. Yang menanyakan panjangnya dia akan menyiapkan pengukur berupa penggaris misalnya, yang menanyakan beratnya maka dia akan menyiapkan timbangan dan seterusnya. Itu adalah kegiatan M yang ketiga. Ya, melakukan penyelidikan atau mengamati atau melakukan percobaan dan sejenisnya. Nah, kemudian setelah itu M yang keempat yaitu mengasosiasi. Jadi data sudah terkumpul, ya, kemudian informasi sudah didapati, sudah terkumpul, maka bagaimana di situ ada proses untuk memikirkan dari data-data itu dalam rangka untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah muncul pada M yang kedua. Ya, pada M yang kedua. Nah, di situ tentu cara mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan itu berbeda-beda tergantung dari konteks pertanyaannya. Baru kemudian M yang kelima itu mengomunikasikan. Nah, yang dikomunikasikan apa?
bagaimana dia mendapati data, cara mendapatkan data, cara menyimpulkan sampai dengan simpulannya yang diperoleh. Ya, saya kira itu untuk kaitannya dengan curiosity dan observation, ya. Rasa ingin tahu itu adalah sikap ilmiah yang paling mendasar, kemudian pengamatan itu atau mengamati itu adalah keterampilan proses sains yang paling mendasar. Silahkan teman-teman yang lain yang mau menanyakan atau menyampaikan, memberikan masukan untuk kelompok 2. Saya harapkan ke depan juga begitu ya, pola yang diterapkan di kelompok 2 ini bisa digunakan sebagai template untuk kelompok-kelompok berikutnya, termasuk rancangan apa yang akan dilakukan dan rancangan penulisan artikelnya. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan lain? Yang belum pernah tanya siapa ini di mata kuliah ini? Nah, tadi ringkasan yang pertama ya, Mbak. Yang kedua. Nah, ini ya. Ini hanya menggarap satu sikap ilmiah saja, yaitu tentang keterlibatan ya. Sikap peduli lingkungan. Kalau yang ini 2, Pak. 2, terus kemudian keterlibatan siswanya itu dijabarkan jadi 9 aspek yang tadi. Oke. Ya, ini penelitian di mana ini? Ada garden based curriculum. Ini menarik ini ya, kurikulum berbasis kebun ya. Sikap ilmiahnya apa saja ini yang diungkap di Kim ini, di artikel ini? Nah, ini Pak, kalau yang bikin itu penelitiannya di Korea, kemudian aspek yang diteliti itu ada 9. Yang pertama, ini curiosity, atau tadi sudah dibahas tentang rasa ingin tahu, kemudian inisiatif and active engagement, keterlibatan dan keaktifan siswa, frankness, ini kejujuran, terus di sini juga sudah dijelaskan masing-masing aspek itu indikatornya apa saja. Kemudian aspek yang ketiga itu objektivitas, aspek yang keempat keterbukaan, selanjutnya sikap kritis, kemudian judgment reservation, pengambilan keputusan, kooperatif, dan endurance atau ketekunan. Itu ada 9 aspek ini. Oke, terima kasih. Ya, silakan barangkali ada masukan dari kelompok lain atau pertanyaan dari kelompok lain untuk Mbak Vindita dan Putria. Ya, coba Mbak tadi ditayangkan yang tadi tahapan-tahapan inquiry ya tadi kalau tidak salah ya. Tadi sempat ditayangkan yang tahapan inquiry. Yang ada apa? Nah, ini. Yang ini, Pak. Ini apa ini? GIL itu apa? Guided Inquiry Laboratory. Oh ya. Ya.
singkatan dari itu ya. Iya, Pak. Oke, observation saya kira tidak masalah, manipulation tidak masalah. Kemudian generalization, student make observation on the results of the experiment, collect data, dan seterusnya. And establish principle or rules of appropriate data, student discuss the results of experiment based on data findings. Kemudian, nah ini yang keempat, verification. Apa ini kira-kira? Maksud dari apa namanya verification? Student presents findings. Student present finding that are the groups interested in his findings, as well as to prove the results of experiments on each group. Jadi di situ yang dimaksud presentasi itu presentasi seperti apa? Menyampaikan seperti apa? Temuan-temuannya. Ya. Dan kelompok lain itu diharapkan tertarik dengan temuannya. Nah, bukan hanya sekedar tertarik, tetapi di situ juga ada pembuktian. Ya, pembuktian terhadap hasil yang sudah ditemukan. Maka di situ penekanannya adalah proof the results of experiments on each group. Ya, jadi di situ membuktikan temuan atau hasilnya dari eksperimen itu pada masing-masing kelompok. Nah, di situ artinya apa? Bahwa tadi di tahap ketiga itu kan dia sudah mendapatkan data, sudah mengumpulkan data, kemudian mendapatkan data, kemudian menganalisis gitu ya. Kemudian ada proses pengambilan simpulan bahwa dari data yang diperoleh itu diperlakukan kepada populasi sehingga pada sesuatu yang lebih besar. Nah, itu proses yang pertama. Tetapi apakah simpulan yang diperoleh itu sudah pasti benar? Maka ini kan butuh diverifikasi, butuh pembuktian lagi yang lebih lanjut. Ya, maka di tahap keempat itu adalah penekanannya adalah membuktikan lagi lebih lanjut bahwa apa yang sudah dihasilkan pada tahap 3 itu memang benar adanya. Jadi yang dimaksud presentasi di situ bukan hanya sekedar menyampaikan bahwa ini loh hasil saya tadi melakukan penyelidikan, ini loh hasil tadi saya melakukan percobaan, gitu ya. Tetapi di situ pembuktian lebih lanjut dari hasil yang sudah diperoleh ya pada tiap-tiap kelompok. Artinya harapannya kelompok lain itu juga tertarik dengan hasil dari apa yang sudah diperoleh di kelompok yang mendapatkan jatah untuk menyampaikan presentasi tadi, verifikasinya. Jadi di situ ada proses mengkonfirmasi hasil temuan, hasil simpulan yang diperoleh pada tahap 3 dengan yang dilakukan dalam hal ini adalah pembuktian tadi. Itulah yang dimaksud dengan verifikasi. Jadi di situ bukan presentasi layaknya kita terus sekedar ngomong di depan kelas, tetapi di situ ada proses tadi ya, konfirmasi dari apa yang sudah dihasilkan di kelompok tahap sebelumnya atau tahap 3. Nah, baru kemudian tahap yang kelima, student concludes the findings. Ya, jadi di situ ada kesimpulan final dari hasil temuannya tadi. Kalau yang tahap 3 itu dari data yang diperoleh kemudian dianalisis, dihasilkan simpulan. Kemudian tahap keempat itu adalah memverifikasi simpulan yang sudah diperoleh di tahap 3. Kemudian tahap yang kelima itu menyimpulkan secara fix dari hasil dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan. Ya, itu tahapan-tahapan dari inquiry. Nah, kita bisa menganalisis di situ bahwa dari setiap tahapan tadi kita sudah diskusikan bersama, ada hal-hal yang bisa kita munculkan atau sikap ilmiah yang bisa kita kembangkan dari setiap tahapan. Misalnya tahap pertama itu adalah rasa ingin tahu, gitu ya.
kemudian tahap kedua rasa ingin tahu, kemudian pikiran terbuka, kemudian objektivitas di tahap ketiga, kemudian kejujuran, dan seterusnya sampai dengan tahapan yang kelima. Sehingga potensi dari setiap fase pada sintaks pembelajaran itu bisa dimaksimalkan di dalam mengembangkan sikap ilmiah. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya itu dilakukan pada pembelajaran secara daring, yang seperti saat ini terjadi, kalau kita ngajarnya tidak punya sintaks, tidak punya model, pokoknya yang penting masuk, gitu ya. Maka tahapan-tahapan itu barangkali juga tidak akan terdefinisikan secara jelas. Ya, apalagi terdefinisikan, apalagi sampai menumbuhkan sikap ilmiah. Definisi dari setiap tahapannya saja tidak jelas. Itu yang terjadi. Maka pembelajaran secara daring itu juga kita perlu pikirkan model seperti apa yang paling tepat yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran daring. Sehingga ketika kita menggunakan model, bicara model, maka di situ kita otomatis bicara sintaks, bicara tahapan-tahapan yang jelas. Ada hal-hal yang bisa kita bedakan antara tahapan satu ke tahapan berikutnya, kemudian ke tahapan berikutnya lagi, dan seterusnya. Di situ ada fase-fase yang memang bisa dirasakan bahwa itu tujuan utamanya dari setiap fase itu berbeda. Saya kira itu. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi dari anggota kelompok yang lain. Untuk pekan depan kelompoknya siapa? Kayaknya saya deh. Saya dengan Mbak Wulan. Kelompok Wulan, Mbak. Ya. Bu. Pak. Ya, monggo dipersiapkan. Ya, saya kira model dari kelompok 2 ini tadi bisa digunakan. Kemudian yang kelompok 1 sudah menyiapkan apa untuk bisa menulis artikel? Mbak, siapa kemarin kelompok 1? Mbak Ayu ya? Ya, sama. Mbak. Ya. Sudah. Sama Mbak Roisya. Sudah sampai apa persiapannya? Untuk kelompok 1, Pak. Ya. Untuk sampai ini, saya sama Mbak Roisya kan nanti majunya masih di kelompok 8. Itu kita baru sampai ke... Yang presentasi pekan lalu. Yang presentasi yang pekan lalu. Bukan, Pak. Pak, saya. Pak. Kelompok 4 yang kemarin. Mbak Okta ya? Mbak Okta. Iya. Ya, apa yang sudah dilakukan Mbak Okta dan Mbak Nurvita ya? Begini Pak, saat ini kami masih kesulitan mencari instrumen yang tepat karena kalau ikut tentang topik metakognisi kan kalau cuma memakai kuesioner kita nanti takutnya tidak terlalu mengukur metakognisinya begitu Pak. Ya, tapi jangan terlalu berlarut-larut lama ya karena nanti kalau sudah ketumpuk dengan tugas-tugas yang lain tidak dikerjakan lama-lama lupa, sayang sekali. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, mohon yang pekan depan Bu Puji dan siapa? Mbak Wulan. Mbak Wulan ya. Itu bisa dipersiapkan dengan baik, kemudian ditindaklanjuti dalam upaya untuk bisa menggali apa yang ada di lapangan ya dalam rangka untuk mengkaji fenomenanya, kemudian ditulis menjadi artikel ilmiah. Gitu. Sementara itu dulu, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kita akhiri dulu. Sebentar lagi saya ada acara dengan GTK, teman-teman, mohon maaf. Terpaksa ini saya pindah karena memang ada undangan yang mendadak. Jadi, terpaksa kita majukan jadwal kita. Oh iya, saya belum absen Pak. Absen sampai jam berapa? Presensinya belum dibuka ya Pak? Sudah, presensi sudah saya buka. Dibuka Bu. Sudah tuh. Sudah itu? Tempat saya belum ada ya Pak. Bowo. Belum. Ya. Coba saya cek lagi ya. Sebentar. Ini sudah ada 15 yang ngisi. Bentar Pak. Yang belum itu sudah, Pak. Vindita, Istuti, Trianingsih yang belum.
Jadi Pak. kalau Bentar masalah lagi. presensi, gini ya teman-teman, mohon bisa tertib. Karena dosen itu sama sekali tidak bisa merekayasa atau otak-atik di presensi online. Jadi kewenangannya hanya sekedar membuka, menutup. Kalau sudah saatnya tertutup, ya tidak bisa di otak-atik lagi untuk presensi. Pak, sudah. Mohon dicekkan, Pak. Sudah harusnya. Ya, saya coba lihat lagi. Ini udah 17. Tinggal satu, Mbak Vindita yang belum. Iya, Pak. Ini masih proses, Pak. Oke. Kemarin Mbak Okta ya yang nggak masuk ya di presensi Iya, OSIW. Pak. Ya. Iya, soalnya kan fokus presentasi itu jadi. Nah, Iya. nanti teman-temannya tolong mengingatkan ya kalau ada yang presentasi kadang-kadang memang suka lupa nggak ngisi presensi. Iya. Nah, yang bisa dilakukan oleh dosen itu kalau yang tidak masuk itu hanya menjadi izin atau sakit itu saja, tidak bisa mengubah menjadi hadir. Ya, jadi itu mohon dimaklumi. Ini aja termasuk menu yang baru ini, mengubah izin dan sakit ya. Kalau yang dulu-dulu malah sama sekali tidak bisa mengubah. Jadi nggak datang ya sudah, nggak hadir ya loss gitu aja. Monggo jangan sampai lupa untuk presensi karena alhamdulillah ini sudah isi semua. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dulu sampai ketemu pekan yang akan datang. Kalau tidak ada sesuatu hal yang menyebabkan kita pindah jadwal, sementara kita masih menggunakan jadwal semula untuk pekan depan. Ya, kecuali nanti kalau ada sesuatu kita akan komunikasikan melalui grup WA. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.